di dalam Isra'nya. Berarti belum nih, masih ada lagi rest area. Ya. Kemudian wa marra bi qaumin lahum azfaru min mahasin yakhshuna biha wujuhahum wa suduruhum. Ya, Rasulullah SAW memperlihatkan ada orang yang dia punya kuku tumbuh, ya, kukunya itu biasanya kan pakai apa namanya, kalau kuku ini kan terbuat dari kayak tulang, ya, semacam tulang kuku ini. Tapi ini terbuat dari tembaga, ya, digerita digerita sampai tadi dicakar-cakar, dia punya wajahnya, punya tubuhnya, sampai terkelupas kulitnya, bahkan sampai daging-dagingnya. Sudah kelupas semua, tumbuh lagi semula terus saja begitu. Kemudian Rasulullah SAW itu, ya, cari tahu, tabayun kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat, siapakah gerangan? Ya, haulai alladzina ya'kuluna luhumun nas. Orang yang suka mengumpat atau orang yang suka makan daging saudaranya manusia, yaitu orang-orang yang menyebarluaskan aib orang. Padahal aibnya lebih banyak daripada orang yang dibicarakan. Yang dijelek-jeleki, kalau bahasa istilah kata apa, digibahin. Yang ngomongin orang bisa. Padahal ini bulannya macam apa? Bulan Rajab, ya, bakal mengosongkan itu dengan cara minta maaf kepada orang-orang yang kita gibahin, yang kita omongin, yang kita sebarluaskan aib-aib. Hasibu qabla Tuhan. Misalkan diri kita dulu nih, udah benar belum nih? Orang lain salah ini, nanti padahal dia nggak benar. Kemudian wa'aqawuna bi'amali wa'ata al-juhdin sabir yakhruju minhu thawrun azim faja'al thawru yuridu ayyarji'a min haythu kharajat fala yastati'u. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan, ya, ada seekor sapi kebondan, ya, keluar dari lubang kecil yang tadinya moncong hewan, terus nongol pala, terus badannya sampai buntutnya sempurna, gede banget. Padahal lubang kecil, tapi keluar dari gede. Ya, itu sampai makan bareng-bareng sama kawan-kawan setuan. Dia makan, dia minum, dia main. Ketika sore dia balik, dicari tempat yang tadi keluar dari mana. Yang lain pada pulang ke kandangnya, di bawahnya, membarak-baraknya. Ini dilihat ada lubang pengen masuk, agak bisa. Lalu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada yang Jibril, qala hadza rajul min ummatika yatakallamu bil kalimatil azimah summa yamlu 'alaiha fala yastati'u ayyarudda. Kata malaikat Jibril, itu adalah seorang laki-laki dari umatku yang berbicara banyak tentang janji-janji, ya, tentang hal-hal yang penting banget, ya, tapi dia nggak bisa laksanakan juga semua. Banyak tuh dari musim ini biasanya 5 tahun sekali musim ini. Ada nggak begitu? Ada semuanya, nggak semua, ya. Supaya berwaliha dan dia menyesali. Kenapa? Dia nggak bisa janji-janji yang kemarin, ya, yang sudah dipegang oleh orang-orang pengikutnya, dia nggak bisa bayar, nggak bisa tunaikan. Itulah seumpama sapi atau kebo yang keluar dari lubang kecil, dia nggak bisa masuk lagi, ya. Oleh Rasulullah SAW, singkat tadi dan cepat pahami, ya. Rasulullah SAW ketika di perjalanan naik lagi, berangkat lagi oleh malaikat Jibril dengan burungnya, tiba-tiba di perjalanan itu ada, ya, seseorang manggil dari sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, suruh mampir, wahai Rasulullah, mampir dulu sini sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanya kepada engkau, tolong jawab.
Ya, baik yang dari orang sebelah kanan, sisi kanan, ada yang dari sebelah kiri jalan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tapi tadi Rasulullah SAW nggak mau noleh, nggak mau lihat, cuma melihat aja dikit. Tapi Rasulullah SAW nggak hiruin, nggak ditangkepin, belampahin aja udah jalan-jalan. Tapi Rasulullah SAW penasaran, siapakah gerangan wahai malaikat Jibril? Ditanya kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya, hadza dari Yahudi amma innaka la wajabat tahu la tahawwadat ummatu. Itu adalah orang Yahudi yang sebelah kanan. Kalau seandainya kamu menjawab, kalau heroin, kamu berhenti sebentar, kamu jawab pertanyaan-pertanyaannya, maka kalau nanti umatmu yang tadinya Muslim, yang beriman kepada Allah dan engkau, wahai Rasulullah SAW, dia akan pindah ke agama Yahudi. Begitu juga yang sebelah kiri tadi. Siapakah dia wahai malaikat Jibril? Itu adalah orang Nasrani. Sama. Kalau seandainya kau berhenti, ya, kau jawab pertanyaannya, maka kalau nanti umatmu akan berpindah agama dari Muslim ke Nasrani. Ya. Kemudian Rasulullah SAW terangkat lagi, tiba-tiba di depan melihat ada seorang perempuan cantik yang dengan memakai berbagai macam hiasan yang sangat super mewah. Di tangannya ada, di jarinya ada, di kupingnya antingnya, giwannya, kalungnya, bahkan di hidungnya, di kakinya, pergelangan kakinya pun juga ada diperlihatkan. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai malaikat Jibril, siapakah gerangan? Ya, qala tilka dunya amma innaka law ajabtaha la taratu matukan ad-dunya al-akhirah. Kata malaikat Jibril, itu adalah seumpama dunia. Kalau seandainya kamu berhenti, kamu masuk sambil kamu jawab itu pertanyaan dari perempuan tersebut yang minta suruh berhenti, wahai Rasulullah SAW, berhenti sebentar, pengen ngomong, pengen nanya. Ya, tapi Rasulullah SAW nggak heroin, ya karena perintah daripada malaikat Jibril. Rasulullah SAW kan suatu hasanah, masa dia perlu dipanggil nggak mau berhenti, ditanya mau nggak mau jawab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam bimbingan malaikat Jibril. Kalau bukan dalam bimbingan malaikat Jibril, dijawab itu pertanyaan-pertanyaan yang orang Yahudi, dijawab pertanyaan orang Nasrani, dijawab pertanyaan perempuan tersebut. Kata malaikat Jibril, itu adalah seumpama dunia. Kalau seandainya kau berhenti dan menjawab pertanyaan dari perempuan yang pakai hiasan tersebut, kelak nanti umatmu akan memprioritaskan dunia daripada akhiratnya. Dari mau ngaji ke begini, enggak mau ngaji. Apa yang ngaji? Gak ada efeknya. Soal sebenarnya efeknya. Padahal ngaji itu adalah prasarana untuk menyebabkan ibadah sholat kita diterima atau tidak. Ya, diterima dengan caranya. Ya, sebagaimana dijelaskan di kitab Az-Zuhad, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu betul lah. Ya, kalau seandainya ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, kurban kita tanpa didasari dengan ilmu agama, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertolak ibadah. Dengan fasilitas yang sama dengan ya, dengan adanya guru ngaji kita ini merupakan salah satu bentuk yang kepedulian kita, yang kepedulian ya DKI masjid. Ya, timbang datang doang dan beri doang masih tidak bisa ya. Bayarkan kan, mungkin doang jimping, ya, timbang jimping dulu pahalanya gede banget. Ya, kemudian Rasulullah SAW ada seorang kakek-kakek berangkat lagi, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek panggil, wahai Rasulullah SAW, halumma ya Muhammad, berhenti dulu, mampir dulu, nyanyi dulu, masuk dulu.
Ya, saya pengen tanya engkau, kata malaikat Jibril, berangkat terus, jangan heroik, jangan berhenti. Saya bingung, kok tiba-tiba begini, kayaknya lebih tegas dari sekarang nih daripada yang tadi. Kalau tadi udah nggak usah dengerin dari mananya. Tapi ini Rasulullah SAW ditegur dengan cara tegas sekali oleh malaikat Jibril. Terus, nggak usah lihat. Rasulullah SAW bertanya, wahai malaikat Jibril, siapakah gerangan? Faqala barsir ya Muhammad, faqala man hadza ya Jibril? Qala hadza aduwwullah ta'ala iblisun arada antani lagi. Yang itu adalah iblis yang menyerupai kaki. Kalau seandainya berhenti dengerin apa yang dikatakan, nyautin, kawan, nanti umatmu akan dikendalikan oleh iblis. Yang nggak mau dengerin kata ulama, nggak mau dengerin kata umaroh, nggak mau dengerin kata para umaroh dan para habaib dan sebagainya. Ya, itu Rasulullah SAW nggak berhenti. Bagaimana kalau berhenti? Nggak berhenti aja begini, ya, nggak berhenti aja. Orang banyak yang menjauhi ulama, nggak mau ngaji dan sebagainya. Jelaskan saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yadhkarullahu bil balad bali yadullah yafa'illahu al-barakah wasani yusallallahu sultanan zaliman wasarifah yakhrujuna min ad-dunya bidhari. Ya, udah banyak sekarang orang-orang yang nggak mau dengerin kata ulama, nggak mau ngaji, ya, udah banyak. Bagaimana kalau Rasulullah SAW berhenti itu? Ya, dengerin apa kata iblis. Ya, akhirnya Rasulullah SAW diminta berangkat lagi. Wahai Rasulullah SAW, berangkatlah Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada nenek-nenek panggil. Tadi kakek-kakek, lalu nenek. Ya, singkat cerita ini ditanya malaikat Jibril, Rasulullah SAW, wahai malaikat Jibril, siapakah nenek-nenek yang tadi panggil, tadi barusan kakek-kakek iblis. Nah, sekarang neneknya siapa? Kata malaikat Jibril, ya, itu adalah lam yabqa min umuri dunya illa ma baqiya min umuri hadil ajuz. Itu seumpama dunia yang sudah tua renta seperti nenek-nenek. Dan nenek-nenek yang sudah pikir karena daerah dan cibi asal itu sembarangan aja dibawa semana aja. Dipikirin ini kagak mau kencing, katanya kencing aja gitu. Gak berasa dia pengen kencing. Buang air besar juga berasa, buang air besar. Ya, karena dia punya saraf-sarafnya itu sudah banyak yang mati, jadi gak terkendali. Kadang-kadang ngomong jeblos aja gitu. Ya, yang nggak pengen diomongin tiba-tiba diomongin. Kamu itu kalau udah mikir gitu, jadi sama seperti dunia. Bahkan dunia pun juga dulu kita masih kecil, masih SD, kita bisa perkirain tuh. Ini panas kotor banget. Ini kayaknya Ramadan ini ntar hujan nih. Hujan nggak ya? Hujan dulu tuh. Ya. Coba kita perhatikan banjir aja begitu. Tanda-tandanya, ya, kayak ada tanda-tandanya. Itu banyak yang meninggal, gempa begitu juga, tiba-tiba begitu aja, meletus begitu juga. Biasanya kan ada perkiraan, ya. Kalau misalnya cuaca, perkiraan cuaca. Sekarang udah bukan perkiraan cuaca lagi, perkiraan cuaca. Kalau dulu masih perkiraan cuaca, ya, masih bisa diprediksi. Ya, wah ini hujan mulu nih, besok nih enak nih kita jalan-jalan nih ke Ragunan. Karena hujan mulu, habis dah air dari atas. Besok gak hujan, hujan ternyata. Oh berarti dunia sudah tua, gak bisa diprediksi. Ya, kembali lagi. Kemudian Rasulullah SAW berangkat lagi. Wasal hatta akan Madinah Baitul Maqdis wa dakhala min babil Yaman summa nazala al-Qur'an wa rabatahu bi babil Masjidil Haram wa fi lati kan tarbutuhu bihal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya, Rasulullah SAW kemudian berangkat lagi dengan burungnya dengan kecepatan yang super canggih, super sonik tersebut.
Ya sejauh mata memandang, tiba-tiba Rasulullah SAW sudah sampai di Baitul Maqdis, ya, atau Masjidil Aqsa. Ya, kemudian Rasulullah SAW dipersilahkan masuk oleh malaikat, ya, mimba bihal Yaman, dari pintu yang Yaman. Jadi Masjidil Aqsa ini punya 14 pintu, ya, 4 pintunya tertutup, 10-nya terbuka. Saya udah pernah keliling itu, ya, pernah keliling. Cuma saya nggak hitungin jumlahnya berapa ya. Cuma saya baca, ya, ternyata ada 14. Yang 4 tertutup ini dipakai buat orang-orang Yahudi, dijadikan tempat keluar masuk orang Yahudi untuk ke tempat apa namanya itu yang apa tuh? Apa ya? Pokoknya tempat ibadahnya dia dari situ ya. Ya, tembok ratapan itu merantap kalau dia berbuat dosa, merantap dan ditulis sebenarnya, ya, Tuhan ampuni saya ya, saya telah berzina, saya telah korupsi, saya telah mukulin orang, jahilin orang, ngomongin orang, gibahin orang, itu di kepala-kepala dimasukin gitu. Dia lomba-lomba di celah-celah batu tersebut. Ya, kalau dulu kita kalau melihat ada tembok ada celah-celahnya, ya kita saja Pak, telur cicak ya, jelas ketika telur cicak. Kalau ini dimasukin kertas, jam 7 dikeluarin, dikorek-korek, itu bentukan pembersihannya, keluarin wangi. Jam 9 datang lagi, orang rangkap lagi, ditulis lagi, dimasukin, keselip-selipan. Ya, itu tuh Yahudi. Ya, padahal Yahudi itu adalah orang pintar-pintar. Ada sisi buruknya, ada di sisi bodohnya. Makanya Nabi itu banyak dari sana, dari Bani Israel. Ya, kembali lagi. Biar alati kana terbudu biar Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dia punya buruk ditambahkan diikat di mana tempat ingkatnya para nabi-nabi dulu ketika datang ke Masjidil Aqsa. Emang dulu Masjidil Aqsa adalah tempat apa? Tempat kiblatnya umat Islam terdahulu sebelum Ka'bah. Ya kalau saya menyaksikan sendiri, saya puterin itu masih bagian Istiqlal dari Masjidil Aqsa, masih dari Istiqlal masih terbesar kuartinya dunia. Ya, yang kan kita lihat kondisinya zaman dulu sekarang beda. Dulu manusia masih sedikit, wajar, kecil. Dulu juga Madinah juga masih kecil. Kan ada kalau kita pergi umroh, kita pergi haji itu ada garis ini lapangan gitu ya. Itu kan tempat Nabi Muhammad SAW sholat di situ. Ya, kan ada istilah apa namanya? Layak robanna musolana, jangan kamu deketi musola saya kalau seandainya dia tidak berkorban. Umpama dia punya harta keluasan nggak berkorban, maka jangan deketin. Ya musola saya, musolanya itu bukan musola yang begini, tanah lapang. Ya dulu kan orang sholat itu gimana? Lapangan ya, lapangan. Sekarang udah belum lapangan. Di ada lapangan ada masih ada lapangan. Ada bongkar katanya. Berdua-dua mulu. Kita lihat. Wa fi riwayatin Jibril atas salat atau wadana usbu'ahu biha wa kharaqaha wa shaddaka al-qur'an wa dakhala masjidan min babin tamil bihi syams wal qamar. Summa salat huwa wa Jibril kullu wahidin rak'atain. Ya, di riwayat yang lain diceritakan bahwasanya bukan di situ Ustaz. Ya, khusus untuk pulangnya Nabi untuk berangkat ya Mi'raj ke Sidratul Muntaha dicari tempat yang khusus naruhnya. Ada batu besar ukuran kayak gini dan gedenya dari masjid apa namanya dekorasi gede kayak gini. Itu dilombakin sama malaikat Jibril. Belum ya, kalau kita nggak bisa batu gede untuk orang gede banget dilombakin pakai telunjuknya. Di situ buat diikat dia punya tali ikatnya borong di situ. Ya. Kemudian Rasulullah SAW masuk mimbar bisani lebih syams wal qamar.
tempat di mana peredaran geraknya matahari dan bulan. Summa sholat wa Jibril kullu wahidin raka'atain. Kemudian Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril 2 rakaat. Falam yang pasti wilayah zirah hatta ijtama'an nas kasirun fa'arada nabiyyin min baini qa'imin wa raki'in wa sajidin summa azan mu'ajilin wa uqimat sholatu fa qamu suquban yantaziluna ma ya'umuhum fa akhadha Jibril biyadihi faqad da'ahu basar bani barakatain. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ketika Masjidil Aqsa kan udah ada banyak orang. Ada yang lagi masih diri maksudnya sholat. Ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud, ada yang lagi duduk, ada yang duduk istiros, ya, ada yang wirid dan sebagainya. Tiba-tiba ada salah satu di antara orang tersebut yang kolak. Kemudian Rasulullah SAW dicekal tangannya oleh malaikat Jibril disuruh maju jadi imam. Itu Rasulullah SAW tidak tahu siapa yang ada di belakang tersebut, siapa jamaahnya, siapa yang makmumnya. Ya. Wa nazala minas sama'. Wa an Ka'bin fa'azana Jibril malaikata wa nazalat minas sama'i wa hasyallahu jami'al mursalin wal anbiya'i wa sallallahu alaihi wasallam lil malaikati wal mursalin. Ya, di riwayat lain dikatakan oleh Ka'ab bahwasanya yang azan adalah malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril itu azan, Allah Subhanahu wa taala mengundang semua nabi-nabi untuk hadir dan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga para malaikat-malaikat baik yang di langit maupun yang di bumi hadir semuanya. Penuh. Ya, betul semua. Berapa nabi-nabi semuanya? Ya, yang kita tahu jenderalnya doang 25 nabi dan berapa yang rasulnya? Ya, di sini dijelaskan an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Abu Dzar radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah summa wa fa'idatul anbiya qala mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan ar-rasul min dzalika salasami'atin wa khamsata asyara jam'an wa fi'lan. Jadi jumlah ya menurut ya Abi Dzar sini Abu Umamah bahwasanya jumlah nabi-nabi tersebut ada berapa ya? Ada 124.000 nabi. Ya, kalau ada riwayat yang lain silakan. Ya, ini menurut ya dari riwayat oleh Umamah dan 315 rasul itu semuanya hadir itu. Semuanya hadir menjadi makmum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya di sini Rasulullah SAW ditanya nih, Walaupun surah Allah Jibril ya Muhammad atat liman sholat al-qadar Qala qala Nabi ba'asallahu ta'ala summa ya ba'asallahu ta'ala. Ditanya oleh malaikat Jibril ya Rasulullah ya Muhammad, siapakah gerangan orang yang sholat di belakang kamu, orang yang makmum kamu ketika kamu menjadi imam di Masjidil Aqsa? Tak tahu wahai malaikat Jibril itu adalah seluruh nabi-nabi dan rasul beserta para malaikatnya. Dasarnya nabi kita nabi terakhir tapi menjadi imam ya daripada para nabi dan rasul serta malaikatnya. Ini luar biasa. Ya. Demikian. Summa asna kullu bani minal anbiya'i ala rabbihi bisalam jamil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum asna ala rabbi wa ana muslim ala rabbi. Kemudian Rasulullah SAW salaman, kita salaman gitu. Salaman ya sambil pada nyebutin apa namanya itu Allah Subhanahu
ya, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang bagus-bagus, luar biasa, dengan kata-kata yang indah, dengan mutiara-mutiara yang indah, luar biasa disebutkan oleh Nabi-nabi. Kata Rasulullah SAW, "Kullukum asna ala rabbi wa ana muslim ala rabbi." Wahai para nabi-nabi, engkau memuji-muji Allah, memuji-muji Tuhan dengan kata-kata yang indah dan luar biasa. Aku pun akan memuji-muji Tuhanku juga. Thumma syara'a yaqulu alhamdulillahilladzi arsala rahmatan lil alamin wa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusku sebagai nabi untuk rahmatan lil alamin, seluruh. Jadi Rasulullah SAW itu bukan untuk manusia doang, ya, bukan manusia doang yang dia urusin, yang dia berikan ya pengetahuan, tapi binatang pun juga dikasih pengetahuan, tanaman pun juga dikasih pengetahuan, ya, benda-benda, gunung, sungai, laut, ya, hutan dan sebagainya juga diberikan pengetahuan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin. Ya. Wa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Oleh Rasulullah SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar kepada manusia, kabar yang indah, yaitu tentang begitu indah yang begitu bagusnya surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Wa nadhir, dan memberitakan berita tentang begitu dahsyatnya, pentingnya, seremnya, panasnya itu api neraka. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang agar supaya dia bertakwa, tapi dia malah bertakwa. Ya, wa anzal al-Qur'ani fihi tibyan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya risalahnya, yaitu berupa Al-Qur'an sebagai solusi ya buat manusia, solusi buat seluruh alam, ya, baik solusi di dunia maupun solusi di akhirat. Ini luar biasa. Ikut disyai'in wajah ummati khairan ummatin ukhrijat lin-nas wajah ummati wasatan wajah ummati humul awwaluna wal akhirun wa syarha li sadri wa wada'ani wazri wa rafa'ani dzikri wa ja'alani fatihan khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Ya, kita baru nanti setelah ini baru kita Mi'raj ke Sidratul Muntaha, melewati ya 7 lapis langit. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, Sidratul Muntaha, Arsy. Baru Rasulullah SAW akan membawa oleh ya sertifikatnya sholat 5 waktu. Insyaallah besok setelah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi wal ma'af wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amen.
Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.